channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @payung hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sumpah Pocong. Cerita kali ini dari sudut pandang Mbak Naya. Aku tidak bisa menyebutkan nama desanya. Intinya aku tinggal hanya berdua dengan ibu kandungku, Mbok Imah, nama panggilan akrabnya di desaku. Bapak sudah meninggal lebih dulu, disusul adikku meninggal yang waktu itu umurnya masih balita. Aku juga mempunyai satu kakak perempuan, terhitung sudah 5 tahun tidak pulang ke Indonesia. Ya, dia TKW di Taiwan, dan kabar terakhirnya aku mendengar 2-3 tahun yang lalu. Awal mula kejadian ini di tahun 2008. Waktu itu aku masih di bangku SMA. Aku cuma fokus sekolah, sedangkan ibuku Mbok Imah kerja di salah satu rumah tetangga kami, yang bisa dibilang juragan juga di desa kami. Ibuku kira-kira pada saat itu umurnya 60 tahun, masih kuat kerja sebagai ART di rumah juragan itu. Kita panggil saja nama juragan muda itu dengan sebutan Pak Hanif, dengan istrinya Mbak Vivi. Pekerjaan ibuku seperti biasanya ART pada umumnya, mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil, membersihkan rumah, cuci piring atau baju, mengurus tanaman, dan menyiapkan makanan, dan lain-lain juga. Tapi aku beruntung ibu bekerja di sini, karena keluarga Pak Hanif selain dermawan, tapi juga tidak pernah menindas orang, apalagi istrinya yang selalu kelewatan baik sama ibu. Seringkali pekerjaan ibuku sedikit karena sudah diselesaikan dengan Mbak Vivi. Seringkali waktu itu ibuku datang pagi-pagi, ibuku malah disuguhi sarapan dengan Mbak Vivi. Malah setiap kali sore ibuku mau pamit pulang ke rumah, Mbak Vivi tidak jarang menitipkan makanan matang untukku di rumah. Mereka memang sering masak masakan enak yang mewah, supaya Naya juga bisa coba di rumah. Selalu begitu salam Mbak Vivi untukku waktu menitipkan makanannya ke ibu. Ibuku sering bercerita Mbak Vivi memang istri yang rajin, bahkan rajinnya mengalahkan ibuku yang ART-nya. Ibuku seringkali merasa tidak enak, padahal Mbak Vivi sah-sah saja kalau bermalas-malasan atau bersikap Mbak Ratu. Tapi Mbak Vivi menganggap ibuku ini seolah ibunya juga. Pak Hanif ini sungguh sempurna di mataku, disegani dan dihormati karena beliau kaya raya. Lahan bisnis pertaniannya di mana-mana, juga sudah membangun masjid megah di desa kami. Belum lagi beliau orang yang religius. Bukan cuma warna yang merasa segan, tapi ibuku, bahkan Mbak Vivi sendiri pun segan dengan sikap pendiam dan berwibawanya Pak Hanif. Begitulah latar keluarga dari keluarga tempat ibuku bekerja. Setelah 3 tahun bekerja di sana, aku mendengar suatu hari keluarga Pak Hanif pergi ke Malang selama beberapa hari. Tapi ibuku tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif menitipkan kuncinya ke ibuku.
Singkat cerita, setelah kepulangannya dari luar kota, ibuku yang lagi di rumah dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Pulang-pulang dengan wajah ibu yang lemas. Ibu bercerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi telah raib. Mbak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibuku semakin ketakutan karena baru pertama kalinya melihat Pak Hanif marah besar dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Ibu pun menangis sejadi-jadinya di rumah, mengingat keluarga itu baik dan ibu merasa dirinya tidak sanggup menjalankan tanggung jawabnya menjaga rumah Pak Hanif dengan baik. Pak Hanif dan Mbak Vivi pun merasa heran, kenapa tanpa adanya tanda-tanda maling emas Mbak Vivi bisa menghilang. Mbak Vivi juga yakin kamarnya dikunci rapat, tanpa ada kerusakan di pintunya juga. Hanya lemari tempat penyimpanannya saja yang terbuka tidak seperti semula. Selang beberapa hari hilangnya emas perhiasan Mbak Vivi, secara tidak langsung Mbak Vivi dan Pak Hanif menunjuk ibu sebagai pelakunya. Bagaimana tidak, karena dipikir-pikir cuma ibu yang punya akses masuk ke rumah Pak Hanif. Antara rasa sedih melihat kondisi ibu yang sampai bersembah demi Tuhan, dan rasa sakit hati juga dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan, sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa. Dari desas-desusnya sampai ke telingaku, ibu ini pencuri yang serakah, lapar harta karena meraup semua perhiasan, warisan dan tabungan milik keluarga Pak Hanif. Ibuku dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam karena ikut kecewa dengan perilaku ibu. Ibu yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif. Benar-benar tidak ada toleransi lagi di sana. Besoknya setelah kabar dipecatnya ibu, kami putar otak lagi bagaimana bisa menyambung hidup. Apapun masalahnya, perut harus tetap terisi. Tapi di hari itu warga datang dengan emosinya menggeledah rumah kami. Benar saja, tanda-tanda emas itu, bahkan emasnya pun tidak ditemukan. Rumah kami terlanjur berantakan, tapi warga tetap dengan emosinya menuduh ibu sebagai pencurinya. Banyak yang emosi dan benci sekali dengan kami akhirnya. Kami terus-terusan sabar menghadapi hari demi hari penuh tuduhan. Sampai pada akhirnya ada 2 warga menjemput ibu di rumah untuk ke rumah Pak Hanif. Di sana Pak Hanif sudah menunggu. Aku menemui setiap detik apapun yang ibuku lalui waktu itu. Di sana aku melihat keramaian dari penduduk desa kami, yang di dalamnya ada Pak Hanif juga beberapa pemangku desa. Dengan sopan mereka menyuruh kami masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu seolah menuduh tajam ke ibu. Masih soal pencurian emas. Di situ juga mereka membahas soal aku yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Karena ibuku cuma gaji dan tabungan pas-pasan, tanpa aku tahu juga ibu pernah meminta pinjam ke Mbak Vivi dalam jumlah yang banyak. Tapi semua kesepakatan itu di tangan Pak Hanif. Akhirnya Mbak Vivi dan Pak Hanif tidak bisa meminjamkan uang untuk pendidikanku. Karena Pak Hanif tahu pasti ibuku tidak mampu mengganti hutangnya. Dan akhirnya sampai sekarang ibu belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan keluarga Pak Hanif, menyuruh ibuku mengaku saja. Kalau memang benar ibu siap dimaafkan dengan ikhlas,
Yang penting emas itu dikembalikan. Sambil menangis, ibuku lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang. Fitnah sudah menyebar kabar bahwa ibulah pencurinya. Ditambah warga juga semua tahu cerita mengenai kelanjutan sekolahku. Ibu benar-benar sama sekali tidak tahu menahu bahkan soal perhiasan itu. Awalnya aku pun bisa sabar, tapi lama-kelamaan tangisku juga pecah. Sakit hati dan rasa sedih yang sudah tidak bisa aku bendung lagi. Aku benar-benar tidak percaya ibu seberani itu mencuri di rumah orang yang kami kenal baik. Karena dari pertemuan ini tidak menemukan titik tengah, akhirnya Pak Haji sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan untuk ibu bersumpah pocong demi membuktikan kalau memang ibuku memang pelakunya. Karena memang benar bukan pelakunya, lebih baik jangan langsung mengambil keputusan. Ya, dipikir-pikir lagi, karena resiko dari sumpah pocong benar-benar berbahaya dan disarankan untuk berunding dengan keluarga Pak Hanif lagi. Di situ Mbok Imah menyetujui sarannya Pak Haji, tapi di sini Mbok Imah langsung menyetujui sumpah pocong itu. Tapi Pak Haji tetap menyuruh Mbok Imah ini jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Pikirkan selama sehari atau 2 hari dulu soal sumpah pocong ini. Aku sama sekali tidak mengerti soal apa itu sumpah pocong. Aku cuma baru dengar juga dari peristiwa ini. Ibu langsung mengiyakan tawaran dari Pak Haji tanpa dipikirkan dulu keputusannya. Lalu aku pun bertanya kepada ibu, "Bu, sumpah pocong itu apa?" Tapi kata ibu, itu cuma sumpah biasa sebenarnya. Tidak ada resiko apapun. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, sorenya Mbak Vivi ke rumah hanya untuk meyakinkan ibu lagi. "Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya pun tidak bisa menyebut pasti Mbok pelakunya. Tapi mungkin Mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakalan merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah saya akan memaafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya, kita bisa merahasiakannya. Dan saya bisa berbohong dengan Mas Hanif, seolah perhiasan itu cuma keselip di lemari. Atau bagaimanapun itu bisa saya atur. Saya siap demi kebaikan semua," jelas Mbak Vivi panjang lebar. Tetapi mau bagaimanapun itu, semua pilihan ibuku. Mbak Vivi tetap membolehkannya, juga justru mendukung kalau memang itu benar-benar dilakukan oleh ibuku. Sebelum pulang, Mbak Vivi memeluk ibu, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Tapi aku juga agak curiga dengan ibu. Sikap ibu kelihatan lebih panik dari sebelumnya, semacam tidak siap. Aku juga lumayan tidak yakin kalau ibu setuju dengan pilihannya sendiri. Aku lebih banyak diam dan tidak berbicara sepatah kata pun soal sikap ibu. Aku pun juga terkesan sudah memfitnahnya kalau aku sudah memikirkan ini. Apalagi kalau sampai bertanya. 2 hari berselang, akhirnya prosesi pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa, tapi kami pindah ke tempat di rumah Pak Hanif karena keadaan yang tidak memungkinkan. Kasus ini sudah menyebar luas, maka dari itu menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. Ditambah menurut Pak Haji, takut ada hal yang tidak diinginkan terjadi.
karena prosesi ini tidak bisa langsung dilaksanakan terlalu banyak warga. Sore itu ibuku diperlakukan layaknya sudah meninggal, karena memang itu syaratnya. Selepas asar sekitar jam 4 sore, barulah ibuku dimandikan dengan beberapa perempuan di desa kami, termasuk aku dan Mbak Vivi. Kemudian ibuku dikafani dan direbahkan di keranda, yang kemudian diletakkan di dalam masjid, dengan Pak Ji yang berperan sebagai saksi netral. Prosesi ini pun dimulai. Dalam proses ini memang dibutuhkan seseorang yang tidak ada pihak siapapun. Di tengah acara barulah ibuku bersumpah. Yang seingatku, ibuku berkata, "Saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini," ucap ibuku dengan jelas dan padat. Selesai proses itu, aku dan Mbak Vivi membukakan kafan ibuku. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya Pak Ji menitipkan secari kertas berisi nomor HP-nya untuk berjaga apapun masalahnya soal spiritual bisa menghubungi Pak Ji. Masih ada rasa ingin tahuku. Akhirnya aku bertanya benar-benar ke ibuku. Beneran bukan ibu kan pelakunya? Pertanyaan itu benar-benar tidak terbendung. Yang aku pikirkan, apa jadinya jika benar ibu yang mencuri? Tapi apapun niatnya, mau itu hilaf atau tidak sengaja, Naya ngeri melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Di prosesi itu pun sangat-sangat serius. Aku memikirkan akibatnya bakalan seperti apa kalau memang benar. Jawaban ibuku pun cuma insya Allah semua akan baik-baik saja, karena memang ibuku bukan pelakunya. Aku memikirkannya akibatnya bakalan seperti apa kalau memang benar. Ibu pun menjawab, "Insya Allah semua akan baik-baik saja nak, karena memang ibu bukan pelakunya," jawab ibuku singkat, dengan raut yang sekarang tidak sedegang tadi. Aku pun akhirnya bisa tenang sedikit. Setelah itu kami merasa diasingkan oleh penduduk desa. Ibuku juga akhirnya mendapat pekerjaan baru untuk menyambung hidup kami di pabrik tahu, untuk menjualnya keliling desa atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Ibu selalu bekerja dari jam 6 pagi sampai sore, baru hadir di rumah biasanya jam 5 sore. Baru 2 minggu umur ibu bekerja di pabrik itu. Satu sore aku nungguin ibu pulang sampai jam 10 malam. Karena aku panik, aku akhirnya mencari kemanapun aku bisa. Alat komunikasi kami pun cuma satu-satunya, yaitu HP yang kami tinggal di rumah untuk menghubungi keluar. Ibu pun tidak pernah membawa HP itu saat bekerja. Aku pun pergi ke pengepul tahunya, tapi kesaksian pemilik pengepul itu, ibu sudah setoran uang hasil dagangannya. Kemana ibu kira-kira? Tidak mungkin dia mampir ke suatu tempat kemana aku benar-benar tidak bertemu ibu. Akhirnya aku pun pulang dengan tangan kosong. Tapi terkejutnya aku pas sampai di rumah, sepeda ibu sudah terparkir di depan teras. Aku langsung cepat-cepat masuk ke rumah dan mengecek ibu. Ternyata dia ada di kamar sedang tidur. Aku pun akhirnya sangatlah lega. Aku juga maksudnya mau tidur, tapi kasurnya kehalang tubuh ibuku yang posisinya melintang di kasur. Tidak ada spasi atau sisa ruang lagi untuk tubuhku.
Aku berpikir ini sangat aneh. Apa ibu kecapean? Aku tidak berani membangunkan. Aku akhirnya tidur di ruang tamu. Selama aku berusaha untuk tidur, aku pun mempunyai perasaan yang tidak enak mengenai ibu. Juga soal posisi tidurnya yang tidak seperti biasanya. Akhirnya aku cek lagi ke kamar, siapa tahu ibu berubah posisi. Jadi aku bisa tidur di sebelahnya. Tapi ternyata tidak, malah posisinya masih seperti tadi. Benar-benar seperti orang yang sudah meninggal. Tangannya dilipat ke dada dengan badan yang kaku. Aku pun balik lagi ke ruang tamu. Lagi-lagi tidak mau membangunkan ibu yang kelelahan. Waktu di ruang tamu aku pun mulai tertidur. Lama-lama masuk ke dalam mimpi. Yang menurutku inilah pertanda buruk untuk ibu. Aku bermimpi ibuku ada di suatu tempat, entah di mana, tapi mataku tiba-tiba seolah tertutup dan aku mendengar banyak orang menangis di sekeliling. Aku bingung dan aku ketakutan, yang akhirnya aku bangun dalam keadaan shock dan berkeringat deras. Tanpa sadar juga aku sudah menangis deras yang membuat wajah aku benar-benar basah. Sekedar memastikan lagi, akhirnya aku berlari ke kamar ibu. Aku pun melihat di situ ibu kusuk sholat tahajud dan posisinya sedang ruku, menunduk tangan memegang lutut. Aku lagi-lagi terasa lega. Aku kembali tidur karena memang normalnya ibu sholat tahajud setiap hari di jam yang sama. Subuhnya aku bangun seperti biasa untuk kegiatan sehari-hari. Tapi aku bingung kenapa sudah jam 6 pagi ibu belum juga bangun. Tidak ada pergerakan apapun dari ibu. Karena sebelum jam 6 ibu biasanya sudah berangkat pergi ke pengepul tahu. Lalu aku pun lagi-lagi ke kamarnya, bermaksud membangunkan ibu. Mungkin dia lupa. Tapi aku goyang-goyangkan badannya, benar-benar tidak bergeming. Posisinya kini yang sama, tapi melintang di kasur. Dengan kepala dan wajahnya agak terlungkup, menghadap ke kiblat. Aku merinding yang juga panik, langsung menelpon Pak Ji. Untungnya Pak Ji cepat datang ke rumahku dengan istrinya. Beliau langsung ke kamar ibuku dan aku melihat ekspresi Pak Ji yang sangat kaget. Pak Ji istighfar seolah hal buruk sudah terjadi. Ibumu sudah meninggal, nak. Jelas Pak Ji. Aku yang dipelukan istrinya tiba-tiba pingsan seketika. Paginya aku terbangun di hadapan ramai orang. Di rumahku juga aku melihat ada Mbak Vivi yang merawat aku selama pingsan. Setelah aku sadar, Pak Ji baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama ia melihat ibu, Pak Ji melihat wujud ibu yang sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis seorang yang sudah di liang kubur. Ditambah fisik dari ibu benar-benar sudah menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya menghadap arah kiblat. Dari penglihatanku, ibu biasa saja, seperti orang yang sedang tidur normal. Malam itu juga diadakan acara tahlilan di rumah Pak Hanif. Karena pada saat itu aku masih SMA dan lugu tidak mengerti apapun. Jadi Mbak Vivi lah yang menyiapkan segalanya. Ibuku dimakamkan juga pada sore itu, yang dibantu keluarga Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkanku di dekatnya. Aku melihat gelagat Mbak Vivi yang merasa benar-benar menyesal dan bersalah padaku. Belum selesai sampai di sini.
Pak Ji akhirnya mempertemukan aku lagi dengan keluarga Pak Hanif. Maaf Dok, kami harus membahas ini. Walaupun saya tahu adik masih berduka, tapi pihak Pak Hanif butuh klarifikasi. Jelas Pak Ji yang hanya aku balas dengan anggukan. Sebetulnya menurut Pak Ji dan keluarga Pak Hanif, sebelum ibu dimandikan atau masih dalam keadaan tidur, mereka melihat ibuku sudah rapi menjadi pocong. Keadaan yang sungguh berbeda dari apa yang aku lihat. Cuma aku melihat ibu layaknya orang yang sedang tidur biasa. Pak Ji juga bilang memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya, resikonya adalah kematian. Aku yang masih tidak terima sama sekali kalau ibuku pencuri bahkan berani berbohong. Aku menjelaskan pada mereka kalau ibuku sakit biasa. Ibu memang mempunyai riwayat sakit ginjal, tapi sudah lama dan diagnosanya tidak begitu parah. Aku juga masih tidak menduga kalau ibu mencuri barang berharga dari Mbak Vivi, orang yang begitu baik dengan keluargaku, yang sering disanjung juga ibuku soal kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir, tidak ada yang tidak mungkin. Aku perlahan menerima kenyataan kalau memang ibuku yang mencuri. Sebetulnya kurang puas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan di mana emasnya. Tapi Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan nekat seperti itu. Daripada hartanya yang tidak seberapa itu harus menelan korban lagi. Jadi Mbak Vivi lebih baik tidak mencari lagi siapa pencurinya. Setelah kepergian ibu pun aku menjadi sendirian, hidup mandiri. Ya, mau bagaimana lagi? Rasanya semakin aku sendirian. Aku masih merasa ibu ada di sini. Wangi serimpi khas jenazah masih tercium di penjuru rumah. Antara sedih tapi ngeri. Beberapa hari kemudian aku bermimpi bertemu ibu. Aku yakin ini bukanlah mimpi karena terlalu nyata. Tapi kalaupun ini nyata, ini terlalu tidak logis. Aku mendengar ibuku sambil mengelus rambutku dan memanggil, "Duk, Duk." Kemudian aku pun bangun. Melihat di depanku ada ibu yang sedang sholat memakai mukena putih dengan posisi ruku di samping tempat tidur. Aku pun masih tidak yakin ini adalah mimpi. Aku amati gerakannya juga nyata. Bahkan angin malam waktu itu terasa semilit. Semakin aku amati, aku semakin lemas dan gelap. Bangun-bangun hari pun sudah mulai pagi. Tapi aku bukannya segar, malah merasa lemas dan aku pingsan lagi. Setelah dari kejadian itu, aku menjadi takut ada di rumah sendirian. Jadinya aku pun bercerita kepada Mbak Vivi, Pak Hanif, bahkan Pak Ji, kalau ibu masih ada di rumah. Mau dibantah seperti apapun, yang aku lihat itu adalah ibu. Itu benar nyata, itu adalah ibu. Jangan perlihatkan lagi, Bu. Naya takut. Naya sendirian di rumah. Ucap aku setiap aku sendirian di rumah. Semenjak itu tidak ada lagi gangguan dari ibuku. Tapi yang namanya itu ibuku, aku tidak pernah lupa bagaimana aku merasakan kehadirannya di sini. Apalagi menyaksikan detik kematiannya. Singkat cerita, aku memutuskan untuk pindah ke Surabaya karena budeku menawarkan tinggal dengannya. Budeku atau saudara jauh dari almarhum bapakku, namanya adalah Bu As. Aku pindah membawa seluruh barang yang bisa
di bawah. Waktu aku mengangkut lemari yang ada di dapur, aku sekalian sapu juga karena debu numpuk yang selama ini tidak tersentuh tangan. Aku menemukan satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu diletakkan. Takutnya ini punya ibuku. Aku buka dan ternyata isinya perhiasan emas, satu kalung dan dua emas yang ukurannya tidak terlalu besar. Ini punya siapa ya? Aku tidak pernah melihat ibu pakai perhiasan ini. Untuk apa ibu simpan perhiasan ini? Jangan-jangan ini perhiasan Mbak Vivi, gumamku. Akhirnya karena aku mikir juga perhiasan yang ternyata sedikit ini sudah mengambil nyawa ibuku. Aku berniat aku simpan saja dan suatu saat aku jual yang paling harganya tidak seberapa itu. Aku sudah dibuat kesal dengan keputusan Mbak Vivi karena menghilangkan nyawa ibuku. Bahkan aku pun masih ingat Pak Hanif berkata, hilang semua, ternyata cuma 3. Ya, kalaupun cuma 3, kenapa bilang semuanya? Kalau memang semuanya ini sedikit sekali. Perasaanku benar-benar kalut waktu itu. Pilihanku untuk tetap aku simpan saja entah sampai kapan. Setelah kurang lebih setahun, kalau tidak salah, aku berpikir perbuatan ini mungkin salah dan aku tidak tega dengan Mbak Vivi. Kalau memang cuma 1 biji tapi itu barang berharga, siapa yang tidak akan murka atau panik kehilangannya? Dari Surabaya aku putuskan untuk ke rumah Mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat aku tinggal dulu, untuk sekedar mengembalikan perhiasannya itu. Ternyata benar itu punya Mbak Vivi. Ada lagi Mbak yang hilang. Siapa tahu ibuku sudah menjualnya. Nanti biar aku gantikan lagi, tanyaku memastikan. Dan mau tahu juga apa memang ada sebanyak apa yang hilang. Tidak perlu Naya, cuma ini aja kok yang hilang, jawab Mbak Vivi dengan entengnya. Lagi-lagi aku berpikir cuma ini yang membuat nyawa ibuku melayang. Terima kasih Naya, kamu sudah baik sekali. Mau rela jauh-jauh dari Surabaya untuk mengembalikan perhiasan ini. Aku mau nitip ini untuk kamu jaga baik-baik ya, tawar Mbak Vivi yang memberikan kalung tersebut. Tapi aku tidak mau lagi melihat wujud kalung itu. Aku mau melupakan sakit hati dan juga mau mengikhlaskan untuk kepergian ibuku. Aku pun menolaknya dengan sopan dan balik lagi ke Surabaya. Di jalan pulang menuju Surabaya, aku berkecamuk. Mencuri bukan hal yang dibenarkan, tapi aku tidak pernah habis pikir ibuku mencuri cuma untuk biaya kuliahku, bukan untuk kekayaan dan kepuasan. Kalaupun untuk kaya, sepertinya ibuku bakal mencuri dengan jumlah yang banyak. Orang yang sekali diampuni ketahuan mencuri pun bakal mengulang hal yang sama. Bertambah dan bertambah banyak jumlahnya yang dicuri. Tapi sebagai korban juga harusnya Pak Hanif tidak melebih-lebihkan menyikapi kasus ini. Akhirnya aku pun hidup di Surabaya dengan tenang, memulai segalanya dengan yang baru, dan akhirnya siap menceritakan ini ke banyak orang untuk sharing tanpa menjatuhkan aib sendiri. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Sumpah Pocong. Semoga kalian semua bisa memetik hikmah dan pelajarannya. Semoga tetap menjadi manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.